kurban dapat emas. Ini edisi khusus Idul Adha. Masya Allah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilaihi. Gimana saat ini, sudah siap? Alhamdulillah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Idris Yusuf. Tafadhol masyhur Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Heru. Masya Allah, luar biasa. Saya masih ingat dulu ya. Satu keluarga 1 kilo. Dengar-dengar sekarang sudah naik lah. Masalah saya sendiri aja megang 1 kilo belum pernah nih. Allah Akbar. Esensinya ini ya. Esensinya bahwa ibadah kurban ini salah satu bentuk syukur kita lah sebagai hambanya yang telah sekian puluh tahun bahkan sesuai dengan umur kita masing-masing begitu ya. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Hatta apapun itu, sekecil apapun itu. Makanya inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli li rabbika wanhar ini berkaitan gitu, berkesinambung yang kemudian kita harus selaraskan. Makanya kemudian ada peringatan bagi kita semua umat muslim yang mempunyai kemampuan dan memang mampu tapi dia nggak mau dan bahkan enggan untuk berbagi di kurban ini. Allah telah peringatkan, Rasulullah bersabda dari Ibnu Majah, hadis Ibnu Hum di kalangan kita juga, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat yaitu tempat sholat, yaitu masjid. Makanya kemudian ini maksudnya apa? Ini enggak ibadah yang kemudian tidak bisa diremehkan, walaupun sunnah muakkadah, tapi ketika kondisi kita mampu, ini hukumnya bisa ditekankan banget, bahkan bisa mungkin wajib begitu. Karena tadi fasholli li rabbika wanhar. Jadi wanhar itu berkurban dan sholat id berkurban begitu. Sholat dan berkurban ini satu sejalur lah begitu. Jadi maksudnya apa? Kok nggak boleh mendekati gitu? Yaitu tadi pertama, ibadah ini bukan tidak bisa diremehkan gitu, dan ini berkorelasi dengan ini ayat ini fasholli li rabbika wanhar. Jadi seolah-olah sholat ini suatu kewajiban yang memang benar harus kita lakukan. Berkurban ya kemudian harus ke kita Dewan Dakwah. Nanti mungkin ada sebagian besar yang belum paham terkait dengan kenapa harus berkurban di Dewan Dakwah. Ada kok, banyak kok lembaga lain bahkan lebih murah, lebih gampang misalnya. Nggak perlu ribet-ribet, saya tinggal potong, bawa ke masjid, saya ngeliat, selesai gitu ya. Kenapa harus repot-repot dikirim ke pedalaman, harus input data dan lain sebagainya misalnya. Ini tema kita ya, tetap kurban. Nanti saya jelaskan yang tadi. Ini tagline kita saat ini, Bismillah tetap kurban. Mafhum kita, kondisi kita saat ini seperti ini, bahkan COVID naik lagi begitu. Semoga dengan kondisi seperti ini Allah masih mudahkan kita untuk ibadah ini. Ini poin sangat pentingnya kenapa harus berkurban bersama Lasnas Dewan Dakwah. Ini merupakan
saya kembalikan di sini nih. Ya, di ayat Al-Hajj ini lengkapnya nanti bisa dibuka lah. Ya. Ja'alnaha lakum min sa'airillah. Nah, jelas. Ini merupakan syiar agama kita. Ya, syiar agama kita Idul Kurban, memotong hewan yang disyariatkan. Pengalaman kami Pak Heru dan teman-teman lainnya, 2009 kita masuk di Seram bagian timur, ya Seram bagian timur. Seram. 2009, ya Seram Maluku, Ambon. Oh Seram. Iya Seram Ambon, itu pas di Idul Kurban itu sunyi sepi Pak, sunyi sepi. Mereka nggak tahu kalau itu hari kurban dan tidak ada sholat Idul Kurban, Idul Adha, dan tidak ada pemotongan hewan. Itu 2009 ya. Kita masuk kemudian taruh dai di situ 2010, baru kemudian ada rutinitas. Bahkan saat ini Pak Heru itu di Seram masih banyak di belahan negeri kita yang belum tahu terkait dengan ibadah ini, masih banyak. Morowali Utara. Jadi alhamdulillah ya, ini merupakan syiar yang luar biasa, bisa dibilang senjata para dai, para duat, para asatid, para ustadz kita yang ditugaskan di pedalaman-pedalaman. Ini perekat ya, ini silakan sambil dibaca ya. Perekat umat. Jadi jamaah untuk mendekatkan jamaah ke para ustadznya, ke para dai yang bertugas di pedalaman, dan tadi ya mensiarkan syariat Islam. Gitu. Jadi kenapa kemudian harus repot-repot ke pedalaman, karena itu esensinya. Kenapa kemudian ada yang bilang, oh lebih mahal dan lain sebagainya. Ada yang kemudian bilang, oh kenapa murah begitu ya. Ada dua hal itu, karena kalau dilihat di harga ya ada yang murah, ada yang mahal. Pertama, kenapa murah begitu? Ya, kenapa murah? Karena kita ambil dari jamaah kita sendiri. Bahkan sebagian juga dari pemberdayaan kita yang ada di pedalaman-pedalaman tersebut begitu. Jadi gampang lah, udah kenal sama kita gitu, dan memang pemberdayaan kita gitu. Kenapa kemudian keduanya mahal? Kita bisa saksikan di video luar biasa, daerah-daerah yang benar-benar pelosok gitu. Jadi makanya kita bagian pendistribusian itu minimal itu min 1 pekan itu udah clear nama-nama pengkurban, karena mereka ketika masuk ke pedalaman-pedalaman itu udah nggak ada kontak sama sekali begitu. Jadi biasanya mereka sebelum itu udah tahu nih biasanya kurban, dan sebelumnya memang kita jauh-jauh hari sudah infokan, mereka update ke kota dulu gitu. Gitu. Ini nilai multi manfaatnya ya, multi manfaatnya. Makanya kita terkait dengan report ini Pak Heru agak sedikit lama ada ya. Kurang lebih 30-an hari kerja ya report kita setelah hari tasyrik, karena tadi itu kita sambil menunggu teman-teman yang masih secara jarak memang jauh gitu, dan terhambat banyak hal, yang ada baru kita kerjakan, makanya nggak bisa serentak selesai gitu. Nah ini titik-titiknya. Ya, titik-titiknya Pak Heru. Ini titik-titiknya Pak Heru ya, wilayah terluar, ada kelompok-kelompoknya, walaupun nggak berpatokan terluar ya daerah ini aja enggak, karena bisa jadi saling silang tadi itu, begitu. Nah ini wilayah terluar, wilayah mu'alaf minoritas, di Ngoyo. Sulteng itu ada di Lambentana, ada Wimalingku, ada Ngoyo, itu Masya Allah. Itu sampai perbatasan RI Malaysia juga tuh Ustaz? Iya, Pak Heru, itu ada di Sambas sama di ujungnya NTT. Mas Dana pernah ke sana tuh, yang di ujungnya NTT itu Timur Leste. Timur Leste. Ya, Timur Leste. Nah itu tuh perbatasan Timur Leste ada yang terluar itu. Ini titik-titiknya lah begitu. Jadi
tadi yang hewan murah nanti kalau kalau nanti ada pilihan yang hewan murah, mohon maaf mungkin ya walaupun nanti teknisnya masih bisa berubah lah gitu, di awal akad kita nggak bisa request kalau yang murah tadi Pak Heru, karena kita nggak bisa menjanjikan sampai ke benar-benar di pedalaman begitu, karena terkait dengan transportasi. Ini ya harga-harga kita gitu Pak Heru ya, ada di 17, 250 sudah tersampaikan insya Allah, walaupun di campaign kita itu bobot minimal 220 kotor hewan sapi, realnya di lapangan yang sudah bertahun-tahun kita lakuin itu rata-rata di atas 250, alhamdulillah. Di atas 250 di pedalaman-pedalaman itu. Dan ini bagi teman-teman daerah nanti lebih jelasnya Pak Heru akan sampaikan, teman-teman perwakilan semuanya akan mendapatkan hadiah. Ini sebagai gimmick kita juga di pandemi seperti ini ya, gitu. Jadi kita sebenarnya itu adalah banyak, saya yakin Pak Heru lebih paham, bisa beli emas 1 kilo, 2 kilo, 10 gram, 20 gram. Tapi buat berkurban itu mikir gitu kan ya. Iya, Ustaz. Nah, orang yang hobinya beli emas gitulah. Nah, coba dengan metode ini gitulah. Jadi kurban, tadinya waktu awal Mas Dana sampaikan, emang ada ya emas 0,05? Ternyata ada, wah luar biasa gudang emas ini. Nyetak sendiri nih kayaknya. Nyetak sendiri ya. Jadi begini teman-teman semuanya, ini bagi pengkurban ya, bagi pengkurbannya. Siapa saja yang berkurban melalui sinergi, nanti feedbacknya insya Allah mendapatkan hadiah dari senilai yang di slide ini, kambing, aduh internetnya nih, dengar nggak? Oh. Ustadz, ya, kalau daerah paling dekat dengan Jakarta tuh di mana, Ustadz? Daerah paling dekat yang Mas Dana ya, yang tadi Mas Dana puter tuh videonya, itu di Pandeglang Banten sama Sukabumi. Boleh tuh berangkat. Di situ ya, di Pandeglang Banten boleh. Di situ banyak daerah Baduy ya, ada Baduy, ada dai-dai kita, nanti kita sebar di situ. Tapi pusatnya memang di Cigelis. Cigelis ini pesantren perwira, kita punya pesantren di situ. Dan para santrinya dari daerah-daerah semua, bukan dari Banten saja. Ada dari NTT, ada dari Sulteng, ada dari Maluku. Itu kita taruh. Jadi Pak Heru, dai-dai yang di itu ada program kaderisasi. Jadi anak-anak lokal yang berpotensi itu kita bawa mereka. Kita bawa untuk kita didik untuk sekolah itu. Ya, sekolah. Kan mereka di kampung mereka banyak mayoritas nggak sekolah gitu. Nggak sekolah sama sekali gitu. Jadi nah, kita taruh di sini di Cigelis sama di Sukabumi. Maka kemudian salah satu prioritas yang terdekat kita itu di 2 titik ini. Sama Bekasi di Kampung Sawah, Kampung Sampah, Bagedor. Itu daerah-daerah situ. Gitu. Ini yang terdekat lah ya. Gitu, Pak Heru. Siapa tahu saya bisa sambangin juga tuh, jadi pas kurban. Oh, ini ya sambil nonton. Masya Allah. Iya. Ini di NTT. Mas Dana nih. Ya. Masya Allah. Jadi pengen berangkat nih saya. Boleh. Siap mengawal. Ya, kemarin ngobrol sama Mas Dana tuh. Ini Sulteng. Ya, Sulteng. 2 minggu minimal tuh. Wow, sapi itu ya. Masya Allah.
NTT. Kabupaten Alor. Siap. Ya. Nah, ini Pak Heru, boleh nih kalau mau ke sini. Ini Masya di Allah. Sulteng ini. Ini Pak Heru, perjalanan ini kemarin saya sudah sama teman-teman ke sana untuk sahadat masal sama sunat masal. Itu 1 hari 1 malam. Itu dari kecamatannya Pak Heru. Dari kecamatannya ke titik lembah ini. Bukan dari Jakarta. Kalau dari Jakarta ya 3 harian lah. Masya Allah. Nah, seperti ini. Ini dokumentasi penyaluran kita tahun lalu. Wes, mantap. Alhamdulillah. Ya, begitu. Nanti bisa kita perdalam di tanya jawab lah. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Jazakallah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Idris yang telah sedikit memaparkan terkait kenapa sih harus berkurban di Lasnas Dewan Dakwah. Perlu diketahui kepada teman-teman bahwa kurban ini akan dititipkan kepada dai-dai kita yang ada di pedalaman. Jadi insya Allah amanahnya dijaga dari yang berkurban. Langsung diserahkan kepada dai-dai kita dan langsung diberikan kepada binaan-binaan kita yang ada di pedalaman. Gitu insya Allah. Langsung kita masuk ke Pak Heru nih. Bagaimana kok bisa dapat emas sih gitu ya bagi perkurban gitu. Ada juga banyak yang nanya yang sempat chat ke admin. Caranya gimana kok bisa dapat emas sih gitu. Monggo tafadhol masuk pada Pak Heru bisa menyampaikan kepada teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar Mas Dana? Alhamdulillah lancar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Idris selaku Direktur Program Lasnas Dewan Dakwah. Bapak dan Ibu juga rekan-rekan dari Dewan Dakwah serta teman-teman dari Keluarga Emas Indonesia ataupun peserta webinar sore hari ini. Sebelum kita membahas kurban dan hadiah emas, saya mau share dulu Ustadz bahwa kurban itu punya kaitan yang erat dengan emas. Gitu. Dan ini punya cerita yang sudah udah menjadi melegenda gitu antara antara kurban dan emas. Apa yang saya maksud? Jadi sejauh yang saya ingat dulu zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Urwah. Nah, sahabat Urwah ini diberikan Rasulullah 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Berangkatlah sahabat ini ke pasar membeli kambing dan luar biasanya sahabat Urwah ini dengan 1 dinar ternyata bisa membeli 2 ekor kambing. Gitu. Kemudian yang 1 ekor kambing dijual dapat 1 dinar sehingga sahabat ini kembali ke Rasulullah SAW dengan membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Luar biasa nggak tuh? Sampai didoakan nama Rasulullah, Urwah nih kalau kamu jual debu aja pasti laku gitu. Allahu Akbar. Itu. Nah, itu kisah yang selalu menarik dibahas oleh para investor emas. Kenapa? Karena 1400 tahun kemudian harga 1 ekor kambing itu masih tetap sama 1 dinar juga. Nah, gitu Ustaz. Gitu ya. Jadi kalau dulu tahun 2000 awal 2002, 2003, 2004, 1 ekor kambing itu Rp500.000. Ya. Sekarang itu kalau yang standar
tadi kan mulai dari 1,7 yang istimewa 2,9, taruhlah 3,5 sampai 4 juta. Itu 1 dinar tetap punya daya beli yang sama, Ustaz. Ya, untuk ikut program paket Lasnas Dewan Dakwah yang kambingnya istimewa. Itu 1 dinar juga. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin berkurban dan menyiapkan dana untuk berkurban, salah satu pilihannya adalah dengan menabung di emas, mobil khusus dinar misalnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya tersentuh ya sejak pertama saya hadir tahun lalu, ya tahun lalu ke Dewan Dakwah. Ya, diminta untuk sharing itu, waduh banyak ya sebenarnya rasa itu campur aduk ya. Melihat teman-teman, perjuangan teman-teman semuanya ke pelosok dan membandingkan dengan kondisi di Jakarta kan begitu, Ustaz. Tapi ya masing-masing punya tugas ya, kita paling saling support aja. Dan mobil khusus tadi diperlihatkan masalah kurban, bahwa kurban di pelosok itu tambah lagi perjuangannya karena bawa hewan. Bukan bawa manusia, tapi bawa hewan. Apalagi kalau sapi. Saya baru lihat tuh, sapinya lewat perahu juga ya. Perahu gitu. Waduh, kalau sapinya ngamuk, wassalam itu. Nyemplung semua itu bisa. Tapi alhamdulillah itu sampai dengan selamat. Dan saya senang sekali kalau tadi disebutkan bahwa kenapa bisa murah? Karena salah satu sumber hewan kurbannya adalah dari binaan-binaannya Dewan Dakwah juga. Betul gitu, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah itu saya bahagia tuh. Jadi artinya mereka juga bisa apa ya, hidup lah gitu. Punya manfaat dengan adanya program ini. Kalaupun mahal tadi juga salah satu faktor terbesarnya adalah ongkos pengiriman hewan ke pelosok, ya. Apalagi tadi ada yang sampai ke mana, Ustadz Dana tuh ke NTT. Ada di Sulteng, Masya Allah. Lambentana, lembah Lambentana ya, ada di NTT, ya. Ada Papua. Ya. Jadi Papua lebih sadis lagi tuh. Waduh. Ya. Harga hewannya di sana juga beda tuh, saat mahal kan, jauh lebih mahal. Transportnya. Hampir sama dengan transportnya itu. Wah, harga hewannya. Masya Allah, hampir sama dengan transportnya ya. Iya. Jadi itu yang kedua, bahwa ini butuh perjuangan yang besar untuk sampai ke daerah. Dan yang ketiga terkait dengan apresiasi, ya. Saya kira ini hanya tambahan saja. Ya. Yang utama kan niat berkurbannya ya. Niat berkurbannya ikhlas karena Allah, kemudian ditujukan untuk desa-desa terpencil. Memang ada, kadang-kadang kita merasa ada yang kurang ketika kita nggak bisa lihat hewan kurbannya, Ustaz. Nggak bisa dengar suaranya, nggak bisa megang-megang kambingnya gitu ya. Itu rasanya ada rasa yang hilang gitu kan. Ada yang kurang gitu. Kurban tapi nggak bisa lihat hewannya gitu. Tapi mungkin dari situlah Allah bisa ngasih kita pahala yang lebih besar karena kita mengikhlaskan itu, ya sudahlah, pokoknya bismillah aja gitu. Tapi nanti tetap bisa lihat Pak Heru, karena insya Allah ada report dari kita. Iya. Tadi ada report foto ketika masih hidup hewannya, foto ketika setelah dipotong, dan foto pendistribusian. Jadi ada 3 foto insya Allah yang kita akan jadi semacam kayak sertifikat begitu. Nanti di situ ada foto hewannya dan atas nama pengkurbannya. Iya. Cuma nggak bisa megang aja, Ustaz ya. Iya. Nggak bisa megang. Iya. Mungkin nanti yang di Jakarta di mana tuh? Di Banten. Ustaz Dana tuh. Di Banten apa Bantar Gebang? Bekasi. Kalau mudah-mudahan sih ada waktu bisa ngikut tuh, bawa kurban juga tuh. Boleh. Biar lebih ini buat program tahun selanjutnya, biar lebih ini Ustaz, biar lebih rame gitu. Gak apa-apa. Dan insya Allah saya ikut nih Ustaz, kurban lewat
Lasnas Dewan Dakwah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Saya Tabarakallah. ajak juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Ya, saya juga pengen dapat emasnya. Oh, emasnya ini status. bukan masalah emasnya kok. Ya. Jadi saya mau kasih lihat emasnya nih. Ini Itu yang 0,05 itu kayak apa, Pak Heru? Itu tuh yang kuning-kuning emasnya. Allah Akbar. Ini edisi khusus Idul Adha. Masya Allah. Ini yang sebentar. Ini 0,1. Oh, ini 0,1 ya. Ini 0,05 Ustaz. Tuh kecil aja di tengah. Ini 0,1, 0,05. Jadi kalau 0,25 berarti 0 bisa dapat 3 nih. 0,1, 0,1, 0,05. Nah, 0,25. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang di Jakarta dekat boleh nih, Ustaz. Jadi nanti pas kurban saya nanti masuk channel YouTube juga. Mudah-mudahan biar tambah rame ke depannya. Boleh Ustaz, nanti ke Banten dekat Ada kok gelang Banten. ya? Apalagi udah di tempat Baduy. Apa? ke Cigelis. Cigelis ya, menarik tuh. Boleh. Di pesantren kita ada di sana. Iya. Pengen lihat juga. Itu berapa hari tuh? Ustadz Dana tuh? Sehari cukup mungkin insyaallah. Oh, sehari cukup. Kan datang masa langsung pulang? Datang dulu nggak? Makan dulu. Gitu. Jadi insya Allah mau dicatat nanti saya ikut 1 ekor kambing nih. Ya, nanti Mas Ramadana. Itu jadi nanti setelah ini saya juga coba kampanyekan lagi lebih, mudah-mudahan bisa lebih ramai Ustaz yang ikut programnya. Amin. Ya intinya saya sangat mendukung program ini. Ya. Itu dari saya, Mas Dana. Kita buka pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Siap. Saya kembalikan ke moderator. Siap, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Heru. Insyaallah the Godfather kita hari ini. Beliau insyaallah akan ke Banten insyaallah. Oke, siap. Insyaallah. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau langsung menyampaikan pertanyaannya baik kepada Ustadz Idris ataupun kepada Pak Heru untuk di sini. Monggo saya buka mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, kayaknya Pak Rian ada yang ingin dipertanyakan. Izin bertanya, boleh? Baik, siap Pak Rian. Dengan nama di mana sekarang ini? Saya Rian, tinggal di Depok. Yap. Ya, satu pertanyaan untuk Ustadz dan satu pertanyaan untuk Godfather. Pertanyaan yang untuk Ustadz. Tahun lalu ada teman bertanya gitu. Ya, kami kan PNS ya. PNS. Alhamdulillah sih penghasilannya sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Di atas 5 juta lah sebulan seperti itu. Cuma memang dalam kehidupan sehari-hari uang masuk sama uang keluar itu sama gitu. Entah ada cicilan, entah gimana gitu ya. Nah, tadi kan dibilang berkurban itu mampu ya. Nah, sebenarnya gimana ya? Saya pernah dengar soalnya itu mampunya itu seperti apa sih gitu. Apakah sampai kita boleh berhutang gitu untuk berkurban, atau sebenarnya kriteria mampunya seperti apa nih? Tuh. Kalau yang zakat kan kita udah udah pernah dengar nih. Kalau yang berkurban mampunya tuh seperti apa? Itu untuk Ustadz. Terus yang kedua untuk Pak Godfather. Itu masih ntar dikirim pakai F. Bagaimana? Dikirim lah, masa nggak dikirim? Masya Allah. Kirim pakai kurir biasa itu ya? Biasa. Jadi mau sapi berapa ekor nih, Mas Rian? Mau bareng saya, mau kambing juga barengan yuk. Insya Allah. Nanti kita atur dong.
Iya. Kita masukkan sih kalau bisa. Nanti saya coba ajak teman-teman kan di kantor. Boleh. Ntar Ini kita itu aja. mau ikut ke Pandeglang nggak? Situasi lagi begini, Pak GF. Jadi di sini dulu. Biar saya bismillah aja kalau saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rian. Ustadz. Langsung aja ya. Baik ya, bisa langsung dijawab Ustaz. Ya. Tadi Mas Rian tadi masih di mobil kayaknya, sekarang udah di rumah tuh. Baik, terkait dengan mampu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung gitu ya. Dan ini pertanyaan semisal ini juga dipertanyakan di zakat juga. Padahal zakat kan juga ada kadarnya. Nah, ukuran mampu itu bagaimana gitu kan? Harus terkena nisab gitu ya. Tadi ya, ukuran kalau kita bilang cukup tadi semisal Pak Rian contohkan pemasukan sekian, pengeluaran sekian, malah tambah gede pula, ada duit banyak, keinginan muncul pula begitu. Makanya di video tadi Mas Dana Putra, tagline kita, kurban itu bukan hanya sekedar niat, tapi tindakan. Ini merupakan ibadah maliyah. Ini ibadah maliyah, bukan ibadah mahdoh gitu ya. Yang langsung strike ke uang, kayak semisal haji, kayak sedekah, itu kan ibadah maliyah. Nah tadi tindakannya itu dengan apa? Semisal dengan haji atau umroh, ya tindakannya kita menabung. Kurban pun bisa nyicil, bisa menabung. Kalau ngomong kebutuhan, kalau ngomong cukup, nggak pernah cukup kebutuhan kita. Gitu. Jadi dengan apa ya tindakannya ya kalau kita misalnya maaf pas-pasan ya dengan menabung tadi. Kita target misalnya pingin beli hewan 3 juta dibagi 10 bulan sampai Idul Kurban misalnya tinggal berapa. Tindakannya seperti itu kalau kita tadi mohon maaf misalnya balance antara pengeluaran dan pemasukan. Kalau ngomong definisi cukup takarannya itu gimana? Nggak bisa, ya definisi cukup kita yang mengaturnya cukup enggaknya itu gitu. Tadi kecuali zakat tadi. Zakat yang sudah ada nisab dan haulnya aja masih ada pertanyaan itu. Zakat itu di bruto atau neto begitu. Masih bingung juga gitu. Kalau ngomongin tadi cukup atau tidaknya. Mampu atau tidaknya. Begitu. Semoga bisa mewakili jawabannya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua bisa langsung dijawab oleh The Godfather. Itu pertanyaannya tadi emasnya dikirim atau enggak? Insya Allah dikirim lah. Apa mau diantar juga, Mas Rian? Kalau iya maksudnya teknisnya gitu. Ya jadi di kantor saya ada ini ya tabungan kurban kan. Alhamdulillah tuh di kantor difasilitasi dari gaji yang masuk. Kan ada yang di tabungan kurban. Tahu biasanya kan sebelum COVID itu memang ada kurban di kantor. Tapi kemarin dari DKM memutuskan nggak ada dulu nih, udah 2 tahun ini nih, tahun kemarin sama tahun ini. Makanya tadi saya pikir syiar juga nih, kita kan terkait kurban pelosok kan, ya pelosok sekalian juga mengenalkan emas nih, kan ada hadiahnya. Siap dikirim ke seluruh Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Jadi emang menambahkan terkait teknis pengiriman, nanti ketika Pak Rian ingin berkurban akan melengkapi data, baik nama pekurban, terus jenis hewannya apa, lalu ada email,
nomor telepon, dan alamat. Nah, itu nanti sesuai alamat itu yang akan kita kirimkan emasnya dari gudangmas.com dan akan kita kirimkan langsung ke para mudhahi atau para pekurban yang sudah berkurban di Lasnas Dewan Dakwah. Siap, oke. Dan caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Kalau tinggal download aja gudangmas.com di sini, di App Store maupun Play Store sudah ada aplikasinya. Jadi kami juga menjual emas, kemudian membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau jualan emas bersama Gudang Mas. Dan bahkan kami juga nggak cuma sekedar bisnis, karena di dalam aplikasi kami, Ustadz, nih kami boleh sampaikan nih, itu ada tools atau fitur untuk menghitung zakat emas. Insya Allah terlengkap di dunia, Ustadz. Wah. Ya, jadi pertama di Indonesia dan mudah-mudahan kalau saya nggak salah ini pertama juga di dunia. Ya, tools untuk mencatat dan menghitung zakat emas. Jadi kami nggak selamanya orientasinya itu bisnis, hal-hal apa yang menjadi kebutuhan para investor juga kami coba berikan solusinya. Alhamdulillah, mungkin sudah jelas sepertinya Bapak Fadar dengan Ustaz Idris mengingatkan kembali bahwa insya Allah jika para pekurban ingin berkurban ke Lasnas Dewan Dakwah nanti akan mendapatkan hadiah dari gudangmas.com, dan ketentuan tadi kalau untuk kurban kambing dan 1/7 itu mendapatkan emas 0,05 gram dan untuk sapi dapat 0,25 gram, dan ini edisi khusus untuk Idul Adha. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement baik dari Ustaz Idris dan Dugol Fadar untuk acara hari ini. Fadar. Mungkin Ustaz Idris atau Fadar dulu. Baik, kami tunggu kurban antum semua di pedalaman melalui Lasnas Dewan Dakwah, dan insya Allah mendapatkan hadiah dari Gudang Emas. Semoga ya tadi niat kita lillah untuk syiar Islam. Oke? Iya. Cukup. Baik, alhamdulillah. Mungkin dari Godfather untuk closing statement-nya hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali ke Lasnas Dewan Dakwah sudah mengajak Gudang Emas bersinergi dalam program yang sangat bagus ini. Ya, insya Allah juga selain kampanye melalui media sosial, ya akan saya coba siarkan terus ini ke teman-teman. Ya, mudah-mudahan nggak cuma tahun ini, tahun depan juga kita masih terus bersinergi untuk dakwah pedalaman ya khususnya. Gitu kira-kira. Allah. Jadi bisa lebih panjang kerjasama ini. Lebih awal juga gitu. Banyak yang juga, saya sudah di masjid ya. Karena baru tahu infonya. Benar. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallahu kepada para pembicara hari ini, baik Ustaz Idris dan Dugol Fadar yang sudah hadir untuk membagi sharing kepada kita semua terkait kurban dapat emas. Banyak pertanyaan juga dari teman-teman, kok bisa dapat emas gitu. Ternyata dapat dari gudangmas.com. Semua merek ada di situ. Baik dari mini gold, ya gold, gitu. Ada satu ini bisa menjual banyak produk. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih juga buat para teman-teman yang sudah hadir mengikuti kegiatan hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, terima kasih semua, jazakumullah khairan. Terima kasih, jazakumullah khairan.